Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Kalau semuanya baik semuanya. Oke, untuk anak-anak masih ingat pertemuan sebelumnya? Iya. Pertemuan sebelumnya yaitu kita mempelajari tentang surat At-Tin. Dan kalau tidak salah Bapak juga sudah menjelaskan atau mengenalkan nanti untuk pertemuan berikutnya yaitu tentang hadis, tentang silaturahmi, dan masih berada di bab 6 kelas 4 fase B dan masih bersama dengan Bapak Zainal Abidin. Oke, buat anak-anak di dalam hadis tentang silaturahmi itu ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajarannya pertama, membaca hadis tentang silaturahmi dengan baik, menulis hadis tentang silaturahmi dengan baik. Ketiga, menghafal hadis tentang silaturahmi dengan lancar. 4. Menunjukkan kebiasaan membaca Al-Quran dan sikap senang bersilaturahmi. Dan yang kelima, menjalin persahabatan dengan penuh kebaikan. Oke, buat anak-anak, dalam mempelajari hadis tentang silaturahmi itu ada capaian pembelajaran. Pertama, yaitu dimensi sikap spiritual dan sosial. Siswa menunjukkan kebiasaan membaca Al-Quran dan hadis, serta sikap senang bersilaturahmi yang mencerminkan akhlak mulia dan semangat menjaga persaudaraan. Yang kedua, dimensi pengetahuan. Siswa memahami makna dan kandungan hadis tentang silaturahmi, serta mampu membaca, menulis, dan menghafalnya dengan baik. Dan yang ketiga, dimensi keterampilan. Siswa mampu mengamalkan nilai-nilai silaturahmi dengan membangun persahabatan yang penuh kebaikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk pembelajaran hadis tentang silaturahmi itu ada alur tujuan pembelajaran. Yang pertama, siswa mampu membaca hadis tentang silaturahmi dengan baik, melafalkan teks dengan tajwid dan makhraj yang benar. Kedua, siswa mampu menulis teks hadis tentang silaturahmi dengan tulisan yang rapi dan sesuai dengan aturan penulisan Arab. Ketiga, siswa mampu menghafal hadis tentang silaturahmi dengan lancar sebagai bentuk internalisasi nilai-nilai ajaran Islam. Yang keempat, siswa menunjukkan kebiasaan membaca Al-Quran dan hadis, serta sikap senang bersilaturahmi melalui perilaku sehari-hari yang santun dan ramah. Yang kelima, siswa mampu menjalin persahabatan dengan penuh kebaikan, seperti saling membantu, menghormati, dan menjaga hubungan baik dengan teman-teman. Oke, di awal kita yaitu pendahuluan. Manusia diciptakan beragam untuk saling mengenal dan bekerja sama. Surat At-Tin mengajarkan bahwa manusia diciptakan dalam bentuk terbaik. Silaturahmi itu penting untuk mempererat hubungan sosial dan melestarikan bumi. Oke. Yang pertama, kita mengenal pengertian tentang silaturahmi. Apa itu silaturahmi? Silaturahmi berasal dari kata sila, yaitu hubungan, dan rahim itu adalah kasih sayang. Berarti menjaga hubungan persaudaraan baik dalam keluarga maupun masyarakat.
penting juga untuk mempererat ukhuwah Islamiyah dan persaudaraan universal. Oke. Nah, anak-anak, inilah hadis tentang silaturahmi. Oke. Bapak akan baca. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasil rahimahu. Muttafaqun alaih an Abi Hurairah radhiyallahu an. Yang artinya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah mempererat silaturahmi. Hadis ini juga diriwayatkan oleh muttafaq alaih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan hadis ini menekankan pentingnya menjaga hubungan baik dengan sesama. Makna hadis tentang silaturahmi. Maknanya yaitu yang pertama, keimanan seseorang tercermin dari sikapnya menjaga hubungan dengan keluarga. Yang kedua, silaturahmi adalah perintah Allah dan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang ketiga, mempererat silaturahmi adalah bentuk pengabdian kepada Allah. Nah, tentunya juga setelah kita mempelajari tentang hadis silaturahmi, itu pasti ada manfaatnya. Manfaat silaturahmi yaitu pertama, memperpanjang umur dan melapangkan rezeki. Dan yang kedua, mempererat hubungan keluarga dan persahabatan. Dan yang ketiga, membawa kedamaian dan keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat. Berikutnya, dampak dari positif silaturahmi. Yang pertama, membantu menciptakan kehidupan yang harmonis. Dan yang kedua, menguatkan rasa kebersamaan dan saling menghormati. Yang ketiga, menjadi perantara dalam menyelesaikan konflik. Berikutnya, aktivitas membaca hadis. Yang pertama, bacalah hadis tentang silaturahmi dengan tartil. Yang kedua, pahami makna dan pesan moral dalam hadis tersebut. Dan yang ketiga, buat anak-anak, diskusikan arti penting silaturahmi dengan teman atau keluarga. Dan berikutnya yaitu tentang aktivitas kalian, yaitu menulis hadis. Yang pertama, salin teks hadis tentang silaturahmi dengan rapi, ya. Dan yang kedua, perhatikan tata cara penulisan ayat dan hadis. Dan yang ketiga, latihan menulis hadis akan membantu menghafal. Berikutnya, aktivitas menghafal hadis. Yang pertama, untuk anak-anak, hafalkan hadis tentang silaturahmi beserta artinya, ya. Yang kedua, lakukan pengulangan hafalan secara rutin. Dan yang ketiga, mintalah bantuan teman untuk menguji hafalan kalian. Oke, contoh praktek silaturahmi. Yang pertama, mengunjungi keluarga saat hari raya. Dan yang kedua, membantu teman yang membutuhkan. Dan yang ketiga, berbagi kebahagiaan dengan orang dari latar belakang yang berbeda. Nah, kesimpulan dari kita mempelajari tentang hadis silaturahmi yaitu ada 3. Yang pertama, silaturahmi adalah anjuran Rasulullah SAW
untuk menjaga persaudaraan. Yang kedua, dengan bersilaturahmi kita menciptakan kehidupan yang harmonis. Dan yang ketiga, mari amalkan ajaran ini dalam kehidupan sehari-hari untuk memperoleh ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala.